menyesuaikan duduknya biar nanti yang sholat di belakang bisa lebih nyaman, dan kita juga ya insya Allah sampai 12.35 menit ke depan kita akan bersama di tempat ini. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang Maha Pengampun mengampuni siapa saja yang hadir di tempat ini, baik dari dosa-dosa yang terasa maupun dosa yang tidak terasa. Hari ini kita babnya adalah memperbanyak amal soleh di akhir usia. Kenapa demikian? Kalau dilihat dari wajah-wajahnya kan memang sudah sangat mendekati. Ada istilah sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, atau akhirnya akan tua juga. Itu makanya kita beramal di hari yang tua. Sekali lagi Pak, ini bisa jadi bahan kan? Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, nanti akan tua juga. Ya, semuanya akan tua kalau tidak meninggal dunia. Manusia akan dirampas oleh 4 hal. Ya, Bapak dan ibu-ibu nanti akan merasakan hidup kita dirampas oleh 4 hal. Ini penting nih. Ada yang tahu? Satu apa? Satu, umur atau kehidupan akan dirampas oleh ajal kematian, dan itu tidak bisa menolak. Seorang yang dalam hidupnya dia mendapatkan kebaikan atau keburukan, dia pasti akan dirampas oleh yang namanya ajal kematian. Baik orang yang sering berbuat baik atau orang yang juga berbuat jahat. Karena kita tidak pernah tahu waktu ajal kita, sehingga disebutlah itu perampasan. Kenapa dirampas katanya? Karena kita tidak punya persiapan. Maka itu mudah-mudahan kita yang hadir di sini dirampasnya dalam keadaan beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca satu kalimat doa yang luar biasa. Kemarin begitu ngajar di madrasah, ada seorang anak berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, dosa orang-orang beriman di jalan. Yang kedua, ampunilah dosaku seandainya tidur ini tidur terakhir bagiku dan wafat mendahului bangunku." Jadi itu anak tuh di madrasah, dan wafat mendahului bangunku. Jadi sebelum bangun sudah meninggal. Ada yang doa begitu nggak? Nggak ya. Paling ya Allah bangunkan aku besok, jangan terlambat karena mau pergi ke bandara. Kalau bangun terlambat karena sholat tahajud rada jarang ya. Tapi kalau pergi ke bandara khawatir kesiangan, itu pasti banyak. Tapi kalau bangunkan aku untuk tahajud khawatir kesiangan, itu agak susah. Tapi kalau bapak pesawatnya jam 5 pagi, yakin itu minta dibangunkan kepada Allah. Jam 1 harus bangun. Padahal pesawat ke surga itu adanya di waktu sahur, yaitu sholat tahajud. Satu, manusia akan dirampas itu umurnya atau kehidupannya oleh kematian. Yang kedua, setelah kita meninggal dunia, maka kita akan dirampas harta kita oleh anak keluarga yang ditinggalkan. Sadar atau tidak, itu harus kita siapkan. Makanya Nabi SAW itu menyampaikan,
lebih baik melaksanakan wasiat secara aturan hukum agama dibanding meninggalkan warisan. Karena wasiat itu sesuatu yang sudah jelas, perkaranya jelas, dan merupakan satu serah terima sebelum kita meninggal dunia. Tapi warisan ini bisa menjadi musibah kalau seandainya anak-anak keturunan kita yang ditinggalkan tidak ngerti ilmu agama. Kemarin di Bogor ada seorang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Anak laki-laki ini kakaknya, anak perempuan ini adiknya. Begitu ibunya meninggal, karena bapaknya sudah meninggal duluan, ini harta akan dibagi. Nilai hartanya itu 45 miliar. Dia manggil saya, Pak Ustadz, katanya, tolong secara syar'i bagaimana membagi. Saya bilang begini-begini. Terus dia bilang, enggak, adik perempuan saya bilang, biar saya ngatur. Kakak katanya diam aja. Ini saya urusannya katanya. Masa saya kebagian jadi kecil, kata dia itu. Ya. Padahal dia punya suami, suaminya juga kaya. Tapi kalau urusan dunia nggak ada. Makanya Rasul lebih mengutamakan wasiat dibandingkan warisan. Jadi Bapak berwasiatlah dari sekarang, ya, segerakan. Saya ingat cerita itu. Ada satu cerita lucu, ya nggak apa-apa, ceritanya yang lucu. Ada seorang anak muda, perempuan, gadis, galau, ditinggalkan pacarnya, stres. Kalau nangis dia nggak mungkin di depan umum, akhirnya berpikir dia harus menangis di mana? Di masjid juga. Khawatir orang nanya kenapa nangis. Akhirnya dia pergi ke tempat apa itu teh? Jenazah itu bukan di tempat jenazah itu apa? Persemayaman jenazah. Dia datang ke situ pas ada yang meninggal, kakek-kakek, dia berdiri di situ kemudian duduk dan menangis. Ternyata ada 2 orang ibu-ibu sudah tua di sebelahnya. Dia langsung bicara dengan adik katanya. Ini tua bangka, mati begini, masih meninggalkan anak gadis. Kalau begitu udah katanya, supaya dia nggak nangis dipanggil saja. Dipanggil lah. Adik ketiga, kesini sebentar saya katanya. Engkau jangan minta apa-apa ditinggalkan oleh kakek ini ya, oleh suamimu katanya. Aku bagi engkau 5 miliar saja cukup ya, jangan minta yang lain katanya. Subhanallah, itu disangkanya dia memang istri yang ketiga. Akhirnya dikasihlah warisan itu, alhamdulillah ya. Jadi, nah itulah rezeki yang tidak disangka dan diduga ya. Maka kalau begitu mungkin bapak-bapak coba aja ya nanti. Yang meninggal duduk situ nangis, tapi kan kalau bapak mah nggak lucu ya kalau dikasih begitu. Yang ketiga, kita akan dirampas itu oleh cacing-cacing tanah. Jasad kita yang dirampas. Dan ini harus siap. Karena begitu orang meninggal dunia, maka kita akan dirampas hak tubuh ini oleh sesuatu yang tidak direncanakan dan Allah sudah siapkan di dalam tanah. Dan kita harus siap. Ya. Kita akan dirampas oleh cacing-cacing tanah. Dan yang keempat, ini yang harusnya ditelaah oleh kita. Kita itu akan dirampas oleh amal-amal kita yang saat itu amal kita perbuat, tetapi menyakiti orang lain selama di dunia. Mereka akan merampas pahala-pahala kita di akhirat. Ini yang keempat. Jadi manusia itu akan dirampas pahalanya itu di akhirat oleh orang-orang yang disakiti oleh kita selama di dunia. Jadi kalau kita di dunia beramal soleh, sholat rajin, sedekahnya rajin, hajinya berangkat bolak-balik, tapi kita menyakiti perasaan orang lain, menyakiti tetangga, maka amal kita, pahalanya akan dirampas oleh mereka nanti di akhirat. Pahamkan itu ya. Sekarang kita kembali kepada bagaimana seseorang dalam hidup di dunia ini membutuhkan satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dari Abu Dzar berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi pada ruas tulang kalian terdapat sedekah.
Setiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu akbar adalah sedekah. Memerintah kebaikan adalah sedekah. Mencegah perkara mungkar yang dibenci adalah sedekah. Dan 2 rakaat yang dikerjakan seseorang dalam sholat duha telah mencakup semuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang pagi-pagi itu ya, melepaskan semua penatnya duha. Maaf, terkadang kita sibuk dengan urusan kantor sampai lupa urusan dengan Allah. Waktu sholat kita tinggalkan karena masih rapat di kantor. Kantor adalah sarana kita mendapatkan rezeki dari Allah. Tetapi jangan sampai sesuatu itu mengabaikan perintah Allah. Lebih dahulu mana kantor dengan masjid? Untuk kantor kita punya jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu berapa hitungan? Untuk Allah hanya butuh di waktu zuhur dan asar paling 10 menit 15 menit lah dengan duduk bengong ya, ngantuk sebagian ya, begini kan insya Allah setengah jam, 1 jam istirahatnya, itu belum muak, belum tidur ya, belum ngantuk, belum segala macam. Belum lagi duduk begini juga nggak konsentrasi, pikirannya tuh udah masak nasi liwet ya, bakso, siomay dan lain-lain. Ini di pikirannya besar sampai jam berapa sih kira-kira nih, nggak bakso keburu nggak nih? Nah, itu pikirannya kan begitu. Ya, ini di sini waktu ibadah saja masih memikirkan urusan yang lain. Maka sempatkan diri urusan dengan masjid Allah. Karena apa? Karena orang meninggal dunia tidak ada ceritanya disolatkan di kantor, tapi disolatkan di masjid. Ya, jadikan kantor ini sebagai sarana kita menuju Allah. Bagaimana caranya? Kan habis di kantor ada waktu istirahat, segerakan untuk ibadah dulu dibandingkan untuk yang lain dulu. Ya, karena hitungan yang paling berat di akhirat itu duduknya kita, tidurnya kita, jalannya kita, berdirinya kita, jadi ibadah kepada Allah. Ini luar biasa ya. Kemarin saya melihat video, itu ada video, mungkin ada bapak-bapak yang punya seorang anak tuh yang buta matanya, hafal Quran, hafal 2000 hadis, hafal tafsirnya Al-Quran. Seorang saya bertanya, wahai anak muda, akankah aku doakan engkau supaya matamu bisa melihat aku? Kemudian dia mengatakan, wahai Syekh, sesungguhnya aku selalu berdoa kepada Allah dalam setiap habis sholatku, dan aku berdoa supaya Allah tidak mengembalikan penglihatanku. Biarkan saja katanya mata itu ketutup, tapi aku menjadi penghafal Al-Quran, sebagaimana nanti Allah akan menghisab diriku, dan Allah meringankan hisab dari mataku. Subhanallah. Ya, kita yang tidak tunanetra hafal Quran kagak, pahala dari mata juga susah adanya. Tiap hari yang dilihat apa? Ya, kemarin saya sampaikan hadisnya tentang lebih banyak membaca musannah dibandingkan kitab Allah. Orang yang tunanetra hafal Quran, dia berdoa kepada Allah, semoga Allah tidak mengembalikan penglihatannya. Supaya apa? Biarkan dia hafal Al-Quran dan meringankan hisab dari matanya itu. Kita Al-Quran gak hafal, dibaca pun jarang, hisabnya seperti apa dari mata ini? Ada orang lewat bengong, dipelototin. Nah, kita mah gak jelas, coba lihat mata kita. Ada yang lewat, kalau lihat anak orang nangis, ingat anak sendiri. Lihat istri orang lewat, lupa istri sendiri. Jadi masalahnya. Jadi orang yang hafal Quran dalam keadaan tunanetra, dia menginginkan matanya tidak kembali normal supaya tidak dihisab oleh Allah di yaumil akhir. Hari ini bapak-bapak yang baca Quran, di antara ini sekian banyak, saya nggak paham berapa orang. Tapi insya Allah kelihatan sih dari wajah-wajahnya ya, sudah membaca semua. Nggak tahu yang dibacanya apa, Quran atau Quran, kita nggak tahu. Jangan-jangan Quran ya, bukan Quran. Jadi tentu inilah sifat-sifat kita yang harus kita perbaiki. Asalisu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
uridatu alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Abu Dzar radhiyallahu anhu juga berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku amal-amal perbuatan umatku yang baik maupun yang jelek. Kemudian wa wajadtu fi muhasini a'malaha al-ada yumatu anit thariq. Maka aku mendapati dalam kelompok amal perbuatan yang baik, kemudian itu adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Kemudian wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfanu. Kemudian dan aku mendapati dalam kelompok amal perbuatan yang jelek itu adalah dahak yang dibiarkan di masjid tanpa menguburnya atau membuang. Jadi, hal yang ringan tapi bisa membahayakan. Orang yang ringan tetapi membahayakan yaitu membuang duri di jalan. Tapi yang ringan dan membahayakan membiarkan dahak di masjid. Ya, sangat ringan tetapi bisa berbahaya dalam kehidupan kita. Maka amal-amal kita di masa-masa penghujung waktu segeralah kita perbaiki, ya. Saya kemarin menyampaikan kalau bahasa Jawanya 50 apa Pak? Apa? Seket. Artinya apa? 50. 50 artinya seket. Seket artinya 50. Seket itu adalah senang ketuhanan. Usia 50 berarti usia mendekati kedai-kebaikannya, kesenangannya kepada Tuhan. Atau kalau dalam bahasanya itu seket itu bagi laki-laki senang pakai ketuk. Kalau udah usia 50 nih, udah senang pakai kopiah. Kenapa? Udah gayanya udah lain. Meskipun belum haji, gayanya jadi haji. Aman. Yang penting pakai kopiah dulu. Ya. Kenapa usia-usia 50 itu harus senang ketuhanan? Kenapa demikian? Karena kita paham waktu-waktunya kita sudah sangat dekat. Meskipun kita tidak tahu jatah umurnya. Kan kalau dikasih tahu misalnya ada yang bisikin, ya, setiap orang lahir dibisikin. Dadang umurnya 100 tahun misalnya gitu ya. Misalnya Pak sini Pak Masuri misalnya 52 tahun. Sekarang berapa Pak? 46 ya. 46 Insya Allah berarti tinggal 6 ya. Siap-siap. Pas bagian saya pengen banyak gitu ya. Padahal banyak itu belum tentu juga jadi amal soleh. Bapak misalnya 72 ya, nggak apa-apa. Sekarang berapa? Menjelang 72 ya, insya Allah ya, ada waktulah dikit lagi ya. Pokoknya kalau meninggal itu dikasih waktu oleh Allah, sunnah Nabi 63 tahun. Maka kalau ada bapak orang tua kita yang umurnya 62 tahun 11 bulan, itu minta apa saja kasih. Ya, karena tinggal sebulan lagi. Mau minta apa kasih aja. Kalau sebulan lagi kok. Ya. Hanya kita tidak pernah tahu umur kita. Kemarin saya ketemu dengan seorang sahabat saya, usianya 64 tahun. Dia datang ke saya, Pak Ustadz tolong bimbing saya baca syahadat, baca Al-Quran, baca apa. Kenapa Pak? Saya bilang, karena saya sudah dikasih bonus oleh Allah 1 tahun. Ini perasaan saya mulai mendekat. Mendekat kemana Pak? Ya nggak tahu, pokoknya Pak Ustadz bimbing lagi saya, khawatir syahadatnya salah, khawatir sholatnya kurang benar, khawatir bacaan. Ini subhanallah. Dan kalau dia meninggal nggak penasaran, paling ditanya, kamu baca Al-Quran? Iya. Siapa yang ngajarin? Banyak, tapi yang terakhir Ustaz Dadang, gitu kan? Oh pantes salah katanya gitu ya. Saya juga yang kena nanti, repot saya itu. Makanya ini punten yang di akhir-akhir menjelang seket ya. Kemudian kalau bahasa Jawanya 60, sewidak. Sewidak artinya 60 ya. 60 itu artinya sewidak ya, ya benar. Jadi sewidak itu senang apa? Semestinya wiswayahe tidak. Usia 60 semestinya siap-siap untuk menuju kematian. Ini usia 60 nih. Berarti punten yang umurnya udah mendekati 60 siap-siap berwasiat. Ya. Wasiat terutama hutang. Wasiat hutang. Karena hutang
Batu berat karena memiliki gaya gravitasi. Makin besar gaya makin berat. Lihat hidup kita, jika hidup kita terasa makin berat, bisa jadi kita kebanyakan gaya, kan begitu. Nah, jadi kalau makin tua makin bergaya, hati-hati itu ya. Saudara harus pahamkan, ini kita udah tua. Kalau kita udah tua makin banyak gaya, berarti ada masalah dengan diri. Pemahamannya demikian. Maka itu sempurnakan di akhir usia ini, di akhir waktu kita, bagaimana amanah Rasulullah SAW. Seorang di akhir usia itu tadi harus banyak mempersiapkan amal-amal soleh. Kenapa? Karena sedikit saja pahala itu, amal itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit juga keburukan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat rahimakumullah, Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan baik merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Maka kalau bapak misalnya ketemu teman senyum, itu sedekah. Ya, senyum sedekah. Setiap ketemu orang senyum, meskipun dianya cemberut, kita senyum aja. Pak, saya udah senyum, tapi tetangga saya cemberut, biarin. Berbaik sangka saja bahwa dia sedang sariawan. Saya tahu Pak dia nggak sariawan, sakit gigi. Saya tahu Pak nggak dia nggak sakit gigi, banyak utang. Itu aja udah. Jadi jangan sampai kitanya senyum, dia cemberut, kemudian kita emosi. Buat apa kita senyum? Makanya orang ahli senyum hidupnya tenang. Makin banyak pesenyum, makin bahagia. Ilmu kesehatan menyebutkan orang yang semakin sering senyum itu semakin sehat. Dengan catatan senyum harus ada temannya. Kalau saudara senyum sendiri itu masalahnya. Meskipun banyak senyum tapi ada tiang senyum dengan tiang. Dan sekarang kan banyak yang autis senyum dengan handphonenya sendiri. Buka handphone senyum-senyum lucu ya. Itu ada tuh yang begitu tuh. Saya nggak ngerti itu ya. Ada ibu-ibu, saya kemarin naik angkot mobil di bengkel, saya coba naik angkot duduk sebelah. Di sebelahnya ada ibu-ibu pulang dari pasar, buka WA, buka handphone. Dia senyum-senyum gitu. Saya langsung dia tutup lagi. Tak lama dia buka lagi, senyum lagi. Saya nanya, Bu, Ibu kenapa senyum-senyum? Ya biasa Pak, ini cerita lucu. Jadi gitu. Ibu nggak ada yang lain ceritanya. Dan kita juga mengalami ya Pak. Insya Allah ya, mengalami. Dan lebih sering kita mengalami. Ada orang dengan handphone itu menangis, ada. Begitu buka langsung nangis, ada. Ini yang luar biasa. Tapi baca Quran aneh ya. Lulus aja. Lulus aja. Nggak ada reaksi. Meskipun Al-Quran itu menyuruh kepada sesuatu kebaikan, kemudian dalam Al-Quran pun ada azab neraka, dalam Al-Quran pun tentang kematian, gak ada respon, aneh. Tapi baca WA cepat sekali, yang nangis berlinang air mata, pas baca Quran berlinang air liur, baru beberapa baris sudah ngantuk. WA itu meskipun panjang dibaca, ada anteng aneh. Tapi kan Pak itu elektronik Pak bagus, buktinya Al-Quran di saudara, di handphone saudara sangat jarang dibuka, kecuali ada orang meninggal dunia gak kebagian Quran, buka WA itu, buka handphone, baru baca Yasin di situ. Ya itu juga sambil diam, kenapa? Khawatir kedengaran tetangganya. Kok lama sekali kursornya nggak jalan-jalan, memang diejak. Ya, yes, hanya takut kedengaran tetangga. Coba, inilah di akhir masa tua sebaiknya memperbanyak hal-hal yang baik. Saya tidak promosi di tempat ini, tapi kami insya Allah mempelopori sebuah perumahan khusus orang tua di Bogor, di Jakarta, di Depok, seluruh Indonesia. Jadi kita akan bikin klaster orang tua itu supaya jangan disimpan di apartemen, jangan disimpan di perumahan mewah. Kita buatkan klaster khusus orang tua, ada masjidnya, ada aula, ada tempat bermainnya, ada tempat refleksinya, semua insya Allah. Bapak yang butuh informasi bisa WA ke saya ya. Ini khusus memuliakan orang tua. Sebab berkali-kali saya kunjungan kepada panti asuhan, panti wereda, panti tempat orang tua. Menyedihkan itu. Bagaimana orang tua itu seperti dibuang, padahal mereka itu mengurus kita sejak kita tidak berdaya. Maka itu kita akan fasilitasi dengan satu klaster khusus orang tua. Dia bisa bersinergi, berkomunikasi, dia bisa bermain bersama, dia ngaji bersama, dia belajar Al-Quran bersama, dia akan mendapat banyak kebaikan. Dan di belakang klaster itu kita siapkan rumah paling di depan, ya.
yaitu kuburan. Untuk keluarga di situ yang meninggal dunia. Jadi Bapak pikirkan tuh bagi orang tuanya yang membutuhkan tempat itu, kita siapkan tempat itu. Kenapa? Karena inilah yang jarang dipikirkan oleh kita. Saya kemarin ke apartemen di sebuah tempat di situ di Lebak Bulus ya, ada apartemen di situ, menemui rumah itu mau diruqyah. Ternyata ibunya udah sepuh di situ, disimpan di lantai 17 dengan pembantunya berdua. Udah sepuh Pak. Saya harus meruqyah tempat itu, katanya kalau masuk ke dalam suka merinding anaknya itu, suka ABCD. Kalau saya alhamdulillah saja meruqyah aja, udah sekarang nggak merinding lagi. Tapi kan masalahnya apa? Ibu disimpan di lantai 17, turun naik juga naik lift susah, ya. Meskipun bagaimana mau kemana? Turun udah mall, jalan raya. Coba kalau keluar dari rumahnya, taman-taman hijau, orang-orang tua lagi jalan olahraga, semua dia akan terhibur. Dan itulah satu konsep klaster masa depan buat orang tua. Bahagiakan mereka. Maka itu saya titip kepada Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, bangun kebaikan di akhir usia. Jangan sampai justru makin kita tua, makin meninggalkan kasih sayang kita kepada orang tua kita. Ya. Kemudian hadis berikutnya, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah ridho pada seorang hamba jikalau ia makan suatu makanan kemudian memuji kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu, atau meminum suatu minuman kemudian dia memuji kepada Allah atas minuman yang diminumnya itu. Ibnu Athaillah menyampaikan, seseorang ketika berdoa maka doalah dengan pujian kepada Allah. Contoh doanya adalah, wahai Allah yang maha mulia, siapa lagi yang akan memuliakan hambamu yang hina ini ya Allah selain Engkau. Ini doanya. Jadi ini Ibnu Athaillah mengupas dalam kitab Al-Hikam. Jadi ini pandai memuji. Maka pandai memuji salah satu doanya adalah, ya Allah yang maha mulia, siapa lagi yang akan memuliakan orang yang hina ini ya Allah kecuali Engkau. Itu satu bentuk doa. Jadi Bapak doa basah, jangan doanya hanya meminta doa. Ya Allah berikanlah kepada kami. Ada yang orang berdoa, berikanlah jalan rezeki bagi kami. Benar, jalan-jalannya sudah datang. Ada orang jualin apartemen, jualin tanah, tapi nggak laku-laku. Kenapa? Doanya minta jalannya doang. Harusnya kalau doa, ya Allah berilah kami rezeki sebanyak-banyaknya, itu misalnya. Ini mah nggak, berilah kami jalan rezeki. Datang tuh, Pak tolong jualin rumah saya ya, jalan rezeki satu. Pak tolong ini ya, jalan rezeki dulu. Tapi nggak jadi-jadi, kenapa? Memang jalannya doang yang dikasih. Oh permintaannya juga jalan. Maka rubah tuh doa-doa itu. Kalau Ibnu Athaillah menyebutkan bahwa pujilah Allah di depan, kemudian mintalah di belakang. Ya Allah yang maha mulia, siapa lagi yang akan memuliakan orang yang hina ini kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah yang maha menerima tobat, siapa lagi yang akan mengampuni dosa hambamu yang banyak dosa ini kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah yang maha kaya, siapa lagi yang akan memberi kekayaan kepada hambamu yang miskin ini selain Engkau ya Allah. Nah, itu salah satu model bagaimana lebih banyak pujian. Makan dipuji, minum dipuji, semuanya penuh dengan pujian. Makanya Bapak, Ibu yang bersyukur kepada Allah, apapun di rumah makanannya, puji Allah. Ya, alhamdulillah. Meskipun makan apa adanya yang ada, makan saja. Karena kalau yang nggak ada, jangan pernah dimakan. Tidak mungkin bisa dimakan. Ya, yang ada saja makan. Kata istri, maaf Pak, nggak masak apa-apa, tapi ada nasi. Mama sudah sombong. Kok sombong Pak? Bilangnya nggak ada apa-apa. Allah sudah ngasih nasi kepada kita, makanlah nasi itu. Tuh kan begitu. Rasulullah SAW begitu pulang ketemu dengan istrinya, adakah makanan hari ini untukku? Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan roti dengan cuka. Kemudian Rasul menyampaikan, wahai istriku, makanan yang paling enak hari ini adalah roti dengan cuka. Makanan yang paling enak hari ini adalah roti dengan cuka. Subhanallah, indahnya akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita mah sudah ada ini masih pilih-pilih. Mah itunya nggak ada. Ya Pak maaf. Gimana tuh? Kenapa kamu nggak belanja? Ya Pak maaf. Kemarin tuh ada alasan lagi kan? Mulai itu marah. Pada nasi ada, lauk ada, sayur ada. Cuma tahu kesukaan kita nggak ada, nggak jadi makan. Nggak ada masalah. Ya.
di akhir-akhir usia ini, yuk mari sikapi kehidupan kita. Kemudian yang terakhir dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setiap orang Islam itu wajib bersedekah. Abu Musa bertanya, tahukah baginda jikalau ia tidak mempunyai apa-apa? Beliau menjawab, kalau tidak ada, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya. Kemudian ia dapat memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri. Kemudian dia bersedekah. Bekerja dengan kedua tangan, memberi manfaat untuk dirinya dan memberi manfaat untuk orang lain. Dia sudah berusaha untuk bersedekah. Maka itu Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kehadiran Bapak di Pertamina ini adalah kehadiran yang memiliki nilai manfaat minimal untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kemarin kita lihat beberapa kejadian-kejadian fenomena alam, ya, di Bandung banjir di mana-mana dan merusak sendi-sendi kehidupan. Berarti itulah salah satu contoh bahwa dunia yang kita kumpulkan belum tentu menjadi kebaikan di dunia ini, kecuali dunia itu disedekahkan atau dijadikan jalan kebaikan bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Maka sebaik-baik bekal dalam kehidupan adalah takwa. Takwa ada hurufnya, ada 4. 1, ta artinya tawadu, rendah hatilah dalam setiap keadaan. 2, qof artinya qanaah, merasa cukuplah dengan pemberian Allah apapun keadaan. Yang ketiga, waw artinya waro, berhati-hatilah kalau bukan hak kita jangan tergiur dengan harta yang bukan milik kita, karena itu akan mencelakakan kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau dulu zaman Nabi Yusuf, banyak zaman Nabi Yusuf kita lihat fenomena. Nabi Yusuf itu seorang nabi yang dimasukkan ke penjara, tetapi pada akhirnya berakhirnya jadi pejabat. Nabi Yusuf itu masuk penjara kemudian berakhir jadi pejabat. Coba lihat yang sekarang, lebih banyak pejabat berakhir jadi penjara. Bedanya sedikit dengan Nabi Yusuf, ya. Kalau Nabi Yusuf penjara dulu baru pejabat. Kalau sekarang di dunia ini pejabat dulu baru penjara. Beda dikit sebetulnya dengan Nabi Yusuf, ya. Nah, mungkin akan mencontoh Nabi Yusuf tapi salah alamat gitu, ya. Nabi Yusuf di penjara dulu baru diangkat jadi pejabat. Kalau sekarang di Indonesia lebih banyaknya pejabat dulu baru masuk penjara. Ya, itu kebalikan dari Nabi Yusuf, ya. Berarti itu mah bukan Nabi Yusuf, ya. Kemudian yang keempat, ya, yakin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yakinlah bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, meyakini adanya Allah, maka yaj'al lahu makhraja, baginya jalan keluar dari setiap urusannya, insya Allah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentu menyesuaikan waktu juga, karena waktu istirahat Bapak dan Ibu supaya lebih nyaman. Ada mungkin yang bertanya? 1 menit? Tidak ada, ya, alhamdulillah tidak yang bertanya. Silahkan mau yang bertanya dengan saya bisa di WA 0812 109 45678, ya. Nomornya sudah hafal insyaallah. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kita doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al syakura. Allahumma ij'al syakura ya Allah. Allahumma ij'al syakura ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.